berkumpul main judi. Kira-kira kalau kita larang, mereka terima tidak yang penjudi itu? Terima tidak? Berterima kasih tidak? Kalau ada agen narkoba di komplek ini, jual narkoba dia, kita halangi dia, kita larang dia, kira-kira agen narkoba itu senang tidak? Kalau ada orang berzina, pacaran di komplek ini, ya, pacaran di tempat-tempat yang gelap, pasangan-pasangan yang tidak bukan mahramnya, yang bukan suami istri, kalau kita larang, mereka senang tidak? Berterima kasih tidak? Mereka pasti membenci kita. Ada pejabat, dikala orang bermusuhan dengan Israel, bermusuhan dengan Yahudi, pejabat-pejabat ini malah bermesraan dengan orang-orang Yahudi. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini tipikal orang-orang munafik. Jumat siang dia datang, subuh Jumat dia kemana? Kalau memang kita beriman kepada Allah, kita punya sumpah, kita punya ikrar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang begini kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah disertai dengan ketaatan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah setidaknya minimal seminggu sekali kita mendengarkan siraman rohani untuk menguatkan iman dan takwa kita, karena sesungguhnya iman dan takwa itu bisa naik dan turun. Iman itu kadang naik, kadang turun. Atau hati itu ada yang hati yang sehat, ada hati yang sakit, bahkan ada hati yang mati. Maka daripada itu wajib bagi kita setidaknya kaum lelaki menghadiri solat Jumat yang di dalamnya ada 2 khutbah untuk meningkatkan, mengevaluasi kadar iman dan takwa kita dalam setiap pekannya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan utusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini tema khutbah Jumat kita adalah perang terhadap Islam. Tidak bisa dipungkiri kita meyakini Islam agama yang terbaik di muka bumi ini, yang dimana dalam Islam itu ada tingkatan. Setelah seorang memeluk agama Islam, maka seseorang harus meningkatkan Islamnya menjadi seorang mukmin. Di awal mereka menjadi seorang muslim, setelah menjadi muslim mereka harus menjadi orang yang mukmin. Maknanya apa? Orang yang muslim belum tentu beriman. Orang yang beriman sudah pastilah dia Islam. Makanya kalau disebutkan hari ini, hari Jumat ini, kalaulah orang-orang Islam itu beriman, maka sholat Jumatnya akan penuh masjid-masjid. Tidak ada lagi laki-laki yang beragama Islam tetap berada di luar, bersantai-santai, berleha-leha. Kalau mereka orang yang beriman, maka niscaya mereka akan menghadiri dimanapun masjid yang terdekat baginya. Maka semoga kita yang hadir pada kesempatan kali ini merupakan orang-orang yang membuktikan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga rahmat Allah ini senantiasa menyertai kita sampai akhir hayat kita.
Kenapa saya sampaikan perang terhadap Islam? Karena kita harus sadari masyarakat muslimin, ketika kita memilih Islam sebagai agama kita, maka konsekuensinya kita harus siap berhadapan dengan musuh yang tidak kita cari. Tetapi musuh itu Allah sediakan untuk kita, untuk menguji di antara kita siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta. Masyarakat muslimin dirahmati oleh Allah, di awal khutbah ini saya sampaikan firman Allah surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 36, yang merupakan perkara utama dalam agama Islam, atau perkara utama bagi seorang mukmin adalah sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat para nabi yang menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Jadi dakwah semua nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu misi dakwahnya, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, hanya menyembah Allah satu-satunya Tuhan dan mengingkari taghut. Maknanya apa? Orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak taat kepada Allah, berarti dia beriman dan taat kepada taghut. Dan taghut itu adalah tandingan Allah Subhanahu wa taala berupa iblis, yang pada hakikatnya iblis itu adalah makhluk yang lemah yang tak punya kuasa kepada manusia. Jadi sebagaimana misi para nabi mengajak semua manusia untuk beriman hanya kepada Allah saja, dan itulah yang harus kita teruskan selaku orang-orang yang beriman, untuk menyampaikan kepada generasi penerus kita, terutama kepada anak-anak kita, wahai anak-anakku, ya, seperti mana Nabi Ayub berpesan kepada anak-anaknya ketika datang tanda-tanda sakaratul maut kepadanya. Apa katanya pesannya kepada anaknya? Ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, kalau ayah mati nanti, siapa yang kalian sembah nak? Akankah kalian tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kita masih hidup dan kita saksikan bagaimana anak-anak kita. Sudahkah semua anak-anak kita menjalankan sholat? Sudahkah anak perempuan kita menutup aurat? Sudahkah istri yang kita bimbing, yang kita pimpin menjadi istri yang solehah? Maka kitalah yang bisa menilainya, masyaallah muslimin. Mau anak seperti apa yang kita lahirkan, yang kita didik. Karena anak itu ibarat kain putih, tinggal kita yang menentukan apa yang kita tulis di kain putih itu. Ya, kalau keburukan yang kita tulis di kain putih itu, maka anak kita pun akan menjadi buruk perangainya. Kalau kita salah mengajar mendidiknya, maka anak-anak kita pun akan menjadi salah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah, setelah kita memilih Islam sebagai agama kita, maka konsekuensinya seperti mana saya katakan, Allah berfirman dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 112, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinil insi wal jins. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi, kami jadikan untuk setiap nabi musuh-musuh dari kalangan jin dan manusia. Jadi semua para nabi memiliki musuh. Di antaranya kita dengar, kita tahu Nabi Adam awal permusuhannya dengan iblis. Karena apa? Karena kedengkian iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Musa dengan siapa bermusuhannya? Dengan Fir'aun, ayah angkatnya. Nabi Ibrahim dengan siapa bermusuhannya? Dengan Namrud, bahkan ayahnya sendiri yang turut serta membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Isa siapa musuhnya? Ya, raja-raja Nasrani ketika itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW siapa musuh utamanya? Pamannya sendiri, Abu Jahal ataupun Abu Lahab. Maka kalau kita ingin memilih Islam sebagai agama kita,
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Kita redha Allah sebagai Tuhan kita, Rabb kita, Islam sebagai agama kita, Muhammad sebagai nabi dan Rasulullah. Maka konsekuensinya sebagaimana nabi Allah jadikan musuh-musuh untuk mereka, maka kita semua pun pasti akan punya musuh. Jadi jangan mimpi, Pak, saya kan orang-orang baik, saya nggak cari musuh. Memang kita nggak cari musuh, Allah datangkan musuh untuk kita. Contoh, kita hanya untuk meningkatkan diri kita saja beribadah ke masjid. Macam-macam cerita orang. Nuh, lihat tuh, si fulan itu so alim, ya, sok suci, ya, banyak kata-kata yang merendahkan ketika seorang yang taat kepada Allah disebut sok alim, sok suci, ya. Masyarakat muslimin rahmati oleh Allah. Maka Allah melalui Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar setiap pagi dan sore mengamalkan zikir pagi dan sore atau kalimat-kalimat uriyah, ayat-ayat uriyah, diantaranya surat Al-Falaq, ya, min syarri ma khalaq. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari ciptaan Allah. Ciptaan Allah berupa binatang-binatang yang membahayakan, orang-orang yang iri dan dengki, yang senantiasa iri dan dengki kepada kita. Kita tidak pernah berbuat masalah, tetapi pasti ada orang yang iri dan dengki kepada kita, ya. Itu sudah sunatullah masyarakat muslimin. Jadi jangan mimpi kalau kita tuh tak punya musuh. Ketika kita berada dalam kebaikan, pasti akan banyak musuh kita, ya. Tapi ingat, selagi kita berpegang teguh kepada jalan kebenaran, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, ketahuilah kita pasti akan menemukan musuh dari kalangan jin dan manusia. Masyarakat muslimin rahmatullahi Allah, selain iblis musuh utama kita, maka iblis memiliki tentara. Siapa tentara mereka? Tentara iblis, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik. Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 109, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawa'a alaihim, ya. Ini Allah tegaskan dalam surat An-Nisa, masyarakat muslimin. Surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 89. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah. Ya, mereka orang-orang munafik. Ini pertama, orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini seperti kita, agamanya Islam. Bahkan mereka duduk di masjid bersama kita. Ya, penampilannya sama dengan kita mungkin. Bahkan mungkin janggutnya sama dengan kita. Jubahnya sama dengan kita. Satu masjid dengan kita. Satu lingkungan sama kita. Tetapi mereka membenci kita ketika kita memegang kebenaran. Contoh, mohon maaf masyarakat muslimin, kalau ada di komplek ini orang yang judi, berkumpul main judi, kira-kira kalau kita larang, mereka terima tidak yang penjudi itu? Terima tidak? Berterima kasih tidak? Kalau ada agen narkoba di komplek ini, jual narkoba dia, kita halangi dia, kita larang dia, kira-kira agen narkoba itu senang tidak? Kalau ada orang berzina, pacaran di komplek ini, ya, pacaran di tempat-tempat yang gelap, pasangan-pasangan yang tidak bukan mahramnya, yang bukan suami istri, kalau kita larang, mereka senang tidak? Berterima kasih tidak? Mereka pasti membenci kita. Contoh, ada di antara saudara-saudara kita yang mendatangi rumah-rumah kita untuk mengajak ke masjid, mendatangi kedai-kedai kopi untuk mengajak ke masjid. Maka bukan kita bersyukur, banyak orang Islam yang bukan berterima kasih, tetapi mencaci maki. Janggui waang jolan ke surau, so alimana waang sase waang. Orang mengajak ke masjid dianggap sase. Sementara dia duduk di kedai kopi mendengarkan azan, dia beragama Islam, mendengar azan, tak bergerak tubuhnya untuk menyahut seruan azan. Diajak ke masjid, malah mencak-mencak, marah-marah. Masyarakat muslimin, kita tidak cari musuh, kita hanya mengajak kepada amar ma'ruf nahyu mungkar.
Pertanyaannya, akankah banyak orang yang menyukai kita? Tidak, pasti banyak yang membencinya. Jadi orang-orang munafik juga begitu. Siapa orang munafik ini? Mohon maaf, satu tanda yang nyata bagi orang munafik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun banyak tanda-tanda yang lainnya, Rasulullah menegaskan dua solat yang berat bagi orang munafik adalah solat Isya dan solat subuh berjamaah. Itu berat bagi orang munafik. Jadi kalau mohon maaf masyarakat muslimin, kalau hari Jumat banyak laki-laki di komplek ini datang ke masjid di hari Jumat siang, itu tidak heran, karena yang datang ini orang Islam. Siapa mereka? Yang masang togel datang hari Jumat, yang suka judi online, yang suka main chip datang hari Jumat, yang pezina datang hari Jumat, yang koruptor datang hari Jumat, yang zolim datang hari Jumat. Tapi kalau ingin melihat orang-orang beriman, lihat waktu sholat subuh. Berapa banyak warga di komplek ini yang datang ke masjid waktu subuh? Adakah seramai ini? Pertanyaannya, kalau hari Jumat ini tidak penuh masjid kita, wajar. Kenapa? Karena mungkin sebagian kerja keluar. Pertanyaan, di waktu subuh, sudahkah di waktu subuh semua pada berangkat kerja? Mohon maaf masyarakat muslimin, di komplek ini berapa kakaknya? Di komplek ini berapa masjidnya? Di komplek ini berapa gerejanya? Di komplek ini berapa kaum musliminnya? Di komplek ini berapa kaum Nasraninya? Mana banyak kaum Nasrani dibandingkan kaum muslim? Pertanyaannya, dalam setiap subuh, adakah masjid-masjid di komplek ini didatangi oleh orang-orang yang mengaku punya KTP Islam? Maka kata Buya Hamka, kalau kalian ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat hari raya dan sholat Jumat, maka orang Islam akan keluar. Sebagaimana saya katakan tadi itu, koruptor datang sholat hari Jumat, pezina datang, agen narkoba datang, agen togel datang. Tetapi kalau ingin melihat orang beriman, kata Buya Hamka, lihat waktu sholat subuh. Karena sholat subuh itu berat bagi orang munafik. Siapa orang munafik ini? Ngaku-ngaku beragama Islam, tapi dia benci kepada Islam. Heran, hari-hari ini ada orang yang dengar azan terganggu dia. Maka banyak protes di zaman sekarang ini, orang protes suara mik besar sekali, suara mik keras sekali. Baru di zaman ini orang protes dengan suara mik untuk azan dan pengajian. Dulu-dulu tidak terdengar itu orang protes ketika azan berkumandang. Hari ini bahkan orang Islam yang benci dengan suara azan. Bahkan ada orang yang sebagai pejabat menyamakan suara azan 5 waktu, disamakannya dengan gonggongan anjing 5 kali. Itu pejabat. Pejabat yang KTP-nya Islam. Ada pejabat, dikala orang bermusuhan dengan Israel, bermusuhan dengan Yahudi, pejabat-pejabat ini malah bermesraan dengan orang-orang Yahudi. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ini tipikal orang-orang munafik. Jumat siang dia datang, subuh Jumat dia kemana? Kalau memang kita beriman kepada Allah, kita punya sumpah, kita punya ikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagaimana ada orang Islam 7 keturunan, sampai saat ini ada orang Islam 7 keturunan sholat seminggu sekali. Kalau tidak hari Jumat tidak sholat dia. Kenapa dia sholat? Supaya nggak nampak kali kafirnya. Antanya, apa nggak ada ya sholat di masjid hari Jumat? Supaya nggak nampak kali kafir awak. Cukup seminggu sekali aja lah nampakkan batang hidung hari Jumat. Ada orang Islam yang begitu, masyaallah muslimin. Islam 7 keturunan ke masjid seminggu sekali seperti orang pergi ke gereja. Ada yang begitu sampai hari ini. Maka pertanyaannya, mari tanya diri kita, benarkah kita ini orang-orang yang beriman ataukah orang-orang munafik?
yang mendengarkan ceramah seperti orang-orang munafik mendengarkan petir hingga mereka menutup telinganya. Ini kajinya ini menyinggung saya ini. Ini kajinya menyuki kada orangnya. Ini kajinya kasar, kajinya enggak ada lemah lembutnya. Karena apa? Karena tersinggung perangainya, masyaallah muslimin. Ini sebenarnya tidak ada kaji yang keras. Yang keras itu hati manusia itu yang banyak keras, masyaallah muslimin. Coba, bagaimana mungkin ada orang Islam 7 keturunan, sudah menjadi suami orang, sudah menjadi ayah orang, sholat seminggu sekali. Bagaimana mungkin orang Islam ke masjid cuma seminggu sekali? Maka benarlah kata tokoh Yahudi yang bernama Goldamir, apa katanya? Kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Sholat Jumat nih ramai nih yang hadir. Pertanyaannya, subuh seramai ini enggak? Kenapa orang Yahudi tidak takut kepada umat Islam? Mereka gentar apabila masjid-masjidnya umat Islam di waktu subuh bisa ramai seperti waktu sholat Jumat, masyaallah muslimin. Kenapa mereka gentarkan? Kenapa mereka menilai umat Islam dari jamaah subuhnya? Seperti mana kata Rasulullah, kalaulah dalam sebuah komplek, sebuah lingkungan, sebuah kampung dan desa yang semuanya mengaku beragama Islam, mayoritas Islam, tetapi masjidnya di waktu subuh lengang, menunjukkan di komplek itu banyak orang munafiknya. KTP-nya Islam tapi banyak munafiknya. Rumah berdekatan dengan masjid, suara azan berkumandang saut-sautan, tapi hatinya tidak tergerak menuju ke masjid. Maka orang yang begini, kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Boro-boro hari ini orang merenungkan ayat-ayat Allah, baca Quran pun tidak. Banyak orang Islam hari ini tak pernah baca Quran kalau tidak ada yang meninggal di rumahnya. Kalau ada yang meninggal di rumahnya baru dia baca Quran. Sehari, 2 hari, 3 hari ditamatkan Quran selama 3 hari ketika ada keluarganya meninggal. Sudah selesai 3 hari, adakah mereka baca Quran lagi? Kalau menunggu baca Quran, menunggu ada keluarga yang meninggal, alangkah baiknya setiap hari di rumah itu ada yang meninggal. Supaya apa? Supaya khatam Quran terus sampai mati penghuni rumah itu semuanya, masyaallah muslimin. Ya. Ya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah menegaskan, mereka punya hati tetapi tidak takut meninggalkan sholat. Mereka punya hati tidak takut korupsi. Mereka punya hati tidak takut menzolimi rakyatnya. Mereka punya hati tidak takut berzina. Mereka punya hati tidak takut konsumsi dan menjual narkoba. Bagaimana mungkin ada orang Islam jadi agen narkoba? Bagaimana mungkin ada orang Islam jadi bandar togel, bandar judi? Ini masyaallah muslimin. Ya. Kemudian Allah menegaskan, mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, gunung Merapi, ya, musibah di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, merajalelanya kezaliman. Itu tidakkah kita mengambil pelajaran daripada itu semua? Walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kumandang azan itu ayat Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hayya 'alas shalah, mari dirikan salat. Hayya 'alal falah, mari meraih keberuntungan. As-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Pertanyaannya, berapa banyak yang betul-betul bangun waktu subuh dibandingkan yang tidur? Kenapa nonton bola sampai pagi sanggup? Kenapa nonton olimpiade sampai pagi sanggup?
Kenapa main game sampai pagi sanggup? Main chip sampai pagi sanggup? Nonton pornografi sampai pagi sanggup? Tak tidur-tidur, begadang sampai malam, tetapi mendengarkan azan tak bergerak langkah kakinya menuju ke masjid. Rumah dekat dengan masjid. Dengar ceramah khutbah Jumat seminggu sekali, tapi tak ada yang melekat dalam hatinya. Orang yang begini, kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang lagi. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Contoh, saya berikan satu contoh. Misalkan ada kuli bangunan, dapat borongan renovasi masjid. Ketika masuk waktu solat, apa kata mandornya? Hei anak buah, berhenti solat. Orang berhenti kerja. Orang solat, kata bosnya, kata mandornya. Hei anak buah, berhenti kerja. Orang solat. Ketika orang solat, si tukang-tukang ini tidak solat. Mereka ngobrol di luar, merokok di luar, makan di luar. Solat tidak. Apa katanya? Hei, berhenti kerja. Orang solat. Maknanya apa? Maknanya tukang itu bukan orang, binatang. Sudah di masjid kerjanya, agamanya Islam, tak sanggup juga mengerjakan solat. Bayangkan manusia seperti apa itu. Inilah yang kata Allah, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang. Nah, semoga kiranya ingat, ini firman Allah, bukan kata saya. Surat Al-A'raf ayat 179. Pertanyaannya, kita ingin jadi manusia sejati atau jadi manusia yang bertopengkan manusia tetapi berhati binatang? Maka mari, masyaallah muslimin, mulai hari ini kita hidupkan hati kita. Segera kita menyahut undangan seruan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memanggil kita. Semoga kiranya Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah, di khutbah yang kedua ini kita ambil satu kesimpulan dari satu ayat yang menceritakan tentang orang yang memusuhi Islam. Bukan hanya orang kafir, bukan hanya orang musyrik, bahkan orang munafik yang KTP-nya Islam tetapi mereka membenci Islam. Mereka ingin supaya kita kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Maka marilah, orang-orang munafik itu pada hakikatnya Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya. Maka marilah kita sembuhkan penyakit hati ini dengan apa? Dengan iman dan takwa. Dengan apa? Dengan menghadiri diri dalam majlis ilmu. Dengan apa? Memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Semoga kiranya semua kita yang hadir pada kesempatan kali ini, juga keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, termasuk orang-orang yang dipilih diberikan rahmat oleh Allah menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Kiranya semoga khutbah Jumat ini bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi saya pribadi, menjadi renungan agar sampai akhir hayat kita senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wassallimu taslima. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna
ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Muqimus